Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, bagaimana nih kabar kalian? Insya Allah dalam keadaan yang sehat ya. Tentu teman-teman pasti udah nggak asing ya sama lagu ini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, itu tadi adalah lagu nasional dengan judul Ibu Kita Kartini. Pasti teman-teman tidak asing dong dengan Ibu Kartini. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1879. Beliau ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang bergerak dalam bidang emansipasi perempuan. Sejarah Ibu Kartini ini bermula dari tanggapannya yang melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang terlihat memprihatinkan, terutama bagi perempuan. Nah, beberapa karya beliau diantaranya ada Habis Gelap Terbitlah Terang, kemudian ada Kehidupan Perempuan di Desa, dan juga ada Surat-Surat Putri Jawa. Nah, teman-teman, saya Atika K1 Sajidah dari kelas 10 Ar-Rahman yang akan ditemani oleh pelangi Audia Kirana dari kelas 10 Ar-Rahman akan berbincang mengenai Ibu Kartini. Nah, tema kita kali ini adalah inspirasi Ibu Kartini untuk membangun kualitas diri. Halo pelangi. Halo Tika. Gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah beberapa hari ini sih aku ya lagi baik banget sih. Kalau Tika sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Pelangi, boleh dong disapa dulu teman-temannya yang lagi nonton hari ini? Halo teman-teman, perkenalkan aku Pelangi Audia Kirana dari kelas 10 Ar-Rahman sebagai narasumber di podcast hari ini. Nah, Pelangi, Ibu Kartini ini merupakan salah satu pahlawan wanita yang dapat menjadi inspirasi kita. Nah, di era modern ini, apa sih yang bisa kita ambil dari beliau sebagai cara kita untuk membangun kualitas diri? Nah, Atika, menurut aku untuk membangun kualitas diri kita di era modern ini, kita tuh bisa mengambil dari sosok Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini sendiri adalah sosok yang teguh dalam pendiriannya. Dia itu juga memiliki pendidikan yang sangat hebat. Ia juga memiliki kemandirian yang kuat. Nah, dengan menjadikan Kartini sebagai inspirasi kita itu bisa menerapkan dengan cara fokus dengan pendidikan. Lalu kita juga bisa mengasah keterampilan kita. Kita tuh juga bisa membangkitkan kemandirian kita untuk mengambil keputusan yang baik. Ibu Kartini sendiri itu juga merupakan salah satu tokoh yang menjadi pahlawan di negeri kita, Tika. Dengan itu, Ibu Kartini itu memperjuangkan segala hal untuk mendapatkan kebebasan serta kesetaraan dalam pendidikan pada zaman itu. Nah, jadi Tika, dengan adanya pendidikan yang transparan serta pendidikan yang lebih setara bagi warga-warga Indonesia itu, Ibu Kartini memperjuangkan betapa pentingnya sih pendidikan itu untuk bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Dan Ibu Kartini sendiri itu memperjuangkan kesetaraan wanita di saat itu untuk mendapatkan pendidikan formal setara dengan laki-laki. Wah, berarti para perempuan sekarang itu bisa bersekolah karena perjuangan beliau ya, Pelangi? Iya, bener banget ya, Tika. Kalau yang pernah aku baca nih, Pelangi, beliau itu banyak menuliskan pemikirannya mengenai kondisi perempuan pada saat itu, di mana pada surat-suratnya beliau ingin perempuan memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, sehingga kini perempuan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Semoga semangat beliau dalam memperjuangkan hak perempuan menjadi inspirasi kita ya. Pelangi, menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para perempuan untuk mengembangkan kualitas diri mereka di era modern ini? Jadi Atika, menurut aku tantangan terbesar yang dilalui oleh perempuan mau zaman dulu sampai zaman sekarang itu masih ada yang namanya
gender stereotype, harapan serta ekspektasi sosial, serta tekanan sosial yang diberikan oleh masyarakat di sekitar perempuan-perempuan itu. Nah, dengan adanya beberapa tantangan seperti itu, perempuan-perempuan ini tuh biasanya diperlakukan tidak adil sehingga mereka itu kurang bisa meningkatkan potensinya lebih tinggi dan meningkatkan kualitas dirinya lebih tinggi dan secara maksimal lah intinya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi gender stereotype serta harapan sosial dalam mengejar kualitas diri yang lebih baik lagi? Menurut aku sebenarnya banyak sih cara-caranya, tapi untuk diterapkan pada lingkungan kita ini kita bisa melakukan beberapa hal dengan adanya pendidikan tentang seberapa penting sih kesetaraan gender itu, dan kesetaraan gender itu harus diperlakukan dimanapun dan kapanpun teman-teman. Jadi dengan adanya kesetaraan gender, semua orang itu mengerti bahwa keadilan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Untuk di lingkungan sekolah kita kan ada tuh ya yang namanya organisasi. Kita itu bisa melakukan diskusi dengan teman-teman di sekitar kita. Kita itu juga bisa mengajarkan mereka tentang seberapa pentingnya sih kesetaraan gender itu. Nah, yang kedua itu ada memberikan penghargaan yang sama dengan semua orang. Semua orang itu mungkin memiliki keunikan yang berbeda-beda dan semua orang itu sebenarnya berhak untuk dihargai dan diberikan penghargaan yang benar dan setara bagi semuanya. Nah, yang ketiga adalah memberikan kesempatan yang sama nih untuk semua orang, karena mereka itu memiliki minat dan bakat yang berbeda dalam bidang apapun. Jadi tanpa memandang orang sesuai gendernya ataupun jenis kelaminnya, itu kita bisa memberikan kesempatan yang lebih teratur dan lebih setara. Wah, aku setuju nih Pelangi sama kamu. Laki-laki dan perempuan memang memiliki hak yang sama untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Lalu Pelangi, bagaimana sih kolaborasi antara perempuan dan laki-laki dapat memperkuat upaya membangun kualitas diri dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat? Nah, di zaman sekarang itu kolaborasi antara perempuan dan laki-laki itu sangat dibutuhkan ya bagi kita, karena untuk mengembangkan kualitas diri kita itu bisa melakukan kolaborasi dengan positif agar lingkungan di sekitar kita itu juga bisa mendapatkan dampak yang positif dari kita. Nah, kunci dari kesetaraan dan memiliki masyarakat yang positif serta transparan yaitu adalah kolaborasi dan saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, agar kita itu bisa merasakan seberapa pentingnya sih kita itu harus menghargai, memberikan kesetaraan yang sama dan memberikan kesempatan yang sama seperti yang aku bicarakan tadi. Wah, aku sependapat lagi nih sama Pelangi. Laki-laki dan perempuan memang seharusnya bisa saling berkolaborasi agar dapat menciptakan perubahan yang positif. Wah, menarik banget sih ini Pelangi. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pelangi. Apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda Indonesia untuk menjadi penerus Ibu Kartini yang berkualitas di masa depan? Jadi pesan aku untuk generasi muda di Indonesia itu adalah untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan kalian setinggi mungkin, serta kita juga harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan teman-teman pastinya itu jangan takut untuk membela keadilan dan kesetaraan sebagaimana yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Teman-teman, jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah iya nih teman-teman, penting bagi kita untuk selalu memperjuangkan hak perempuan dengan mengambil inspirasi dari semangat Ibu Kartini, terutama dalam bidang pendidikan. Nah di Hari Kartini ini, yuk kita dapat mengambil inspirasi dari semangat beliau untuk memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, supaya dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berdaya saing, dan juga berkeadilan bagi semua. Terima kasih banyak Pelangi karena sudah bersedia menjadi narasumber talk show spesial kita hari ini. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan talk show ini. Saya Atika Kai Satu Sajidah dan narasumber kita Pelangi Audia Kirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.